Sanksi yang diberikan pemerintah atas kesalahan menurunkan penumpang. Bahkan Lion Air akan menempuh jalur hukum menuntut Dirjen Perhubungan Udara. Dan untuk informasi selengkapnya kami telah bergabung bersama rekan kami Dade Salampesi langsung dari kantor Lion Air Jakarta. Dade, apa keberatan Lion Air atas sanksi dari Kementerian Perhubungan ini? Dalam konferensi pers yang baru saja usai 1 jam lalu di kantor Lion Air di kawasan Harmoni, Jakarta, Lion Air mengungkapkan sejumlah alasannya mengapa mereka menolak sanksi yang diberikan oleh Kementerian Perhubungan, dalam hal ini Dirjen Perhubungan Udara. Salah satu alasan yang dikemukakan oleh Direktur Utama Lion Air yaitu Edward Sirait ialah mereka menilai ada kesalahan prosedur dalam pemberian sanksi dari Kemenhub yang diberikan atau dijatuhkan kepada Lion Air karena tidak ada penyelidikan lebih lanjut, yang artinya Kemenhub langsung memberikan sanksi begitu saja. Yang kedua ialah tidak ada komunikasi lebih lanjut dari pihak Kemenhub kepada Lion Air dan langsung menjatuhkan sanksi. Dan di antaranya juga tidak ada asas praduga tak bersalah kepada Lion Air sehingga dianggap Lion Air memang bermasalah ataupun bersalah dalam kasus salah menurunkan penumpang internasional ke terminal domestik pada 10 Mei lalu. Dan atas kejadian ini Lion Air juga rencananya akan menempuh langkah hukum dengan melapor ke pihak kepolisian yaitu kepada Mabes Polri. Tadi juga dalam konferensi pers yang digelar terlambat dari jadwal yang seharusnya, Lion Air juga membawa kuasa hukum mereka. Selain itu ditambahkan juga dalam press release yang diberikan oleh Lion Air kepada wartawan yang hadir di kantor Lion Air bahwa sejumlah pilot bermasalah pun juga akan dilaporkan pihak manajemen Lion Air kepada pihak kepolisian. Berikut ini pernyataan dari Direktur Utama Lion Air Edward Sirait. Kami mengatakan kami tidak menerima hukuman yang diberikan begitu cepat tanpa satu proses investigasi. Asas praduga tidak bersalahnya tidak muncul sebagaimana hukum yang berlaku di Republik ini. Kami bukan tidak mau menerima hukuman, tapi kami ingin ada proses dan data dan informasi yang cukup jelas. Apakah tindakan segelintir? Walaupun pada dasarnya manajemen Lion Air menolak sanksi dari Kementerian Perhubungan, namun Lion Air nyatanya juga menjalankan sanksi yang diberikan dari pihak Kementerian Perhubungan. Sebelumnya Kementerian Perhubungan menyatakan bahwa ground handling yang digunakan oleh maskapai Lion Air dibekukan selama setidaknya 5 hari ke depan. Lion Air mengikuti larangan atau pembekuan ini yang artinya jika biasanya maskapai Lion Air ground handling yang digunakan ialah dari Lion Group, maka sejak kemarin sudah menggunakan ground handling dari maskapai Lion Air sendiri. Dan walaupun sanksi selama 5 hari ini diberlakukan kepada Lion Air, namun pihak manajemen maskapai ini memastikan bahwa semua operasional maskapai Lion Air yang ada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten tetap berjalan normal. Atas sanksi yang diberikan oleh Kemenhub ini, Lion Air mengklaim mengalami kerugian hingga triliunan rupiah. Selain itu, Zakia, sejumlah pilot dan juga staf ground handling yang tadi ikut dalam konferensi pers juga meminta maaf kepada masyarakat, terutama kepada penumpang Lion Air atas ketidaknyamanan yang sering kali dibuat oleh Lion Air kepada para penumpangnya. Zakia. Baik, Dade Salampesi, terima kasih atas informasinya. Sementara itu pemirsa, Dirjen Perhubungan Udara mempersilahkan pihak Lion Air untuk melakukan perlawanan atas sanksi pembekuan ground handling. Kementerian Perhubungan memastikan sanksi yang dijatuhkan telah sesuai dengan aturan yang berlaku. Dirjen Perhubungan Udara Suprasetyo menjelaskan sanksi yang dijatuhkan kepada Lion Air dan Air Asia dibuat berdasarkan Undang-Undang tentang Penerbangan serta Peraturan Menteri Perhubungan. Meski siap menghadapi gugatan Lion Air, Suprasetyo menyayangkan sikap Lion Air yang menolak menerima sanksi karena maskapai lain juga mendapat sanksi yang sama. Sanksi pembekuan layanan ground handling diberikan karena insiden kelalaian jasa pelayanan darat Lion Air dan Air Asia yang membawa penumpang internasional ke terminal domestik sehingga tidak melewati pemeriksaan imigrasi. Dari kasus JJ 161 dan mungkin nanti dijelaskan oleh Bapak Dirjen. Muka hukum kan semua orang bisa punya hak, tidak apa-apa, silakan aja, ya kan. Tetapi semuanya kan sesuai prosedur. Government ini sesuai dengan prosedur mengenai keamanan, keselamatan penerbangan dan pelayanan tentu. Tidak ada yang di luar
dari prosedur itu. Proses investigasi kasus salah menurunkan penumpang di Bandara Soekarno-Hatta dan Bandara Ngurah Rai, Bali saat ini masih terus dilakukan. Tidak tertutup kemungkinan sanksi lebih berat termasuk sanksi pidana akan dijatuhkan jika terbukti adanya unsur kesengajaan. Investigasi mendalam untuk menyelidiki kasus kesalahan menurunkan penumpang yang dilakukan maskapai Lion Air dan Air Asia saat ini terus dilakukan. Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan memastikan bahwa sanksi pembekuan ground handling yang telah dijatuhkan merupakan sanksi awal. Bukan tidak mungkin sanksi lebih berat akan diberikan terlebih jika terbukti ada unsur kesengajaan dan pidana dalam kasus ini. Tapi kalau ada misalnya kriminal, ya pidana kan bisa aja. Karena kan yang dilanggar, saya juga nggak tahu nanti apakah undang-undang imigrasi atau undang-undang penerbangan atau yang lain. Kesalahan menurunkan penumpang dari yang seharusnya di terminal internasional menjadi di terminal domestik ini dinilai sebagai kesalahan yang serius dan berbahaya hingga harus ada sanksi yang berat. Kesalahan ini dinilai membuka kemungkinan terjadinya tindak kejahatan lain semisal penyelundupan barang terlarang seperti narkotika serta masuknya warga negara asing yang bermasalah secara hukum. Tapi kalau ada motif-motif jahat datang ke sini, ya maaf saja lah, pemanya yang sekarang sering terjadi selalu kan penyelundupan, bawa narkoba, membawa barang-barang terlarang di situ yang selalu kan kedapatan. Nah, kalau cuma itu pasti dia akan hilang, tidak mungkin ya untuk melapor kembali. Akibatnya apa ya? Kita kebobolan. Dan ini luar, jangan dianggap enteng ini. Hal senada juga disampaikan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia YLKI. Sanksi tegas harus diberikan terlebih pada maskapai yang kerap lalai dan melakukan kesalahan. Masyarakat sebagai konsumen juga harus bereaksi jika haknya sebagai konsumen dirugikan. Nah, mestinya sanksi-sanksi itu bisa bersifat kumulatif dan kemudian pada titik tertentu harus ada pembukaan operasi atau apapun namanya sehingga bersifat menjerahkan bagi maskapai Lion Air khususnya dan kemudian ada perbaikan signifikan ke depannya. Karena ini pertaruhannya adalah pelayanan pada konsumen secara umum dan juga pada aspek safety terhadap penerbangan itu sendiri. Jadi saya kira Kemenhub tidak boleh terlalu bermain mata dengan Lion dalam memberikan sanksi. Sementara itu pihak maskapai Air Asia belum memberikan pernyataan resmi terkait kebijakan Kementerian Perhubungan yang membekukan izin layanan darat atau ground handling Air Asia di Bandara Ngurah Rai dan Pasar Bali. Sebelumnya pada tanggal 16 Mei lalu sebanyak 48 penumpang Air Asia penerbangan dari Singapura salah masuk ke terminal domestik dari yang semestinya masuk ke terminal internasional Bandara Ngurah Rai Bali. Kejadian yang menimpa Air Asia merupakan yang kedua kali dalam seminggu terakhir. Sebelumnya pada tanggal 10 Mei 2016 sebanyak 47 penumpang Lion Air dari Singapura juga salah masuk terminal domestik Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Tim Liputan, Metro TV. Kementerian Perhubungan juga menjatuhkan sanksi pembatasan penambahan rute baru kepada Lion Air imbas dari sering delay dan aksi mogok pilot. 93 rute domestik dan 2 internasional juga dibekukan. Hal ini disampaikan Direktur Angkutan Udara Kementerian Perhubungan, Mariati Karma. Aksi mogok pilot Lion Air pada 10 Mei lalu dan seringnya terjadi keterlambatan membuat Kementerian Perhubungan harus memberikan surat teguran dan juga sanksi tegas kepada Lion Air. Sanksi tidak diberikannya izin penambahan rute baru yang akan diterapkan selama 6 bulan, terhitung dari tanggal 18 Mei 2016. Kementerian Perhubungan juga membekukan 93 rute domestik dan 2 rute internasional selama 1 bulan ke depan. Hal ini dilakukan agar maskapai Lion Air melakukan evaluasi internal dan perbaikan manajemen operasi penerbangan. Lion Air juga harus bertanggung jawab mencarikan tiket pengganti kepada calon penumpang yang telah terlanjur membeli tiket rute tersebut. Yang airline lain juga kita kenakan sanksi sama. Turut-turut gitu loh, ada apa, ada misalnya kita. Kesalahan yang dilakukan pihak maskapai dan minimnya pelayanan bandara sudah sering dikeluhkan warga. Sejumlah pengguna moda transportasi udara mengaku tidak kaget jika ada maskapai penerbangan yang salah menurunkan penumpangnya. Banyak dari mereka menuntut pemerintah untuk memberi sanksi tegas demi membenahi dunia transportasi tanah air. Harus dibikin peraturan lebih ketat. Distorsi itu seperti apa sih? Mungkin dilarang terbang untuk beberapa waktu. Sampai sistem mereka
normal lagi. Soalnya kalau gitu berarti di internal maskapai sendiri kan kelalaiannya. Kan kalau atau mungkin bisa dari pihak bandara juga. Soalnya kan udah jelas ya. Udah malu-maluin banget deh gitu. Jadi nggak perlu dibicarain lagi, istilahnya ya sangat memalukan sih menurut gua gitu. Cuma ya harusnya dari pihak pemerintah juga istilahnya Dinas Perhubungan yang bertanggung jawab itu istilahnya lebih straight terhadap maskapai itu. Gitu. Jadi sanksinya apa? Kalau di sekolah ada diskors, kalau di sini apa ya? Dicutiin kali ya? Apanya, maskapainya atau pilotnya atau yang bersalahnya aja oknumnya? Nggak bisa satu titik doang sih, kayak semuanya aja gitu yang bersangkutan. Kalau satu titik.